Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Urifan. Saya dari Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini di video ini dalam tugas filsafat ilmu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pengertian filsafat ilmu. Jadi, apa pengertian filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu, yang menghubungkan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah pengertian dari filsafat ilmu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu apa definisi filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan secara filosofis, berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu. Kemudian, apa perbedaan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama? Jadi teman-teman semua, filsafat mencoba memahami dunia tempat kita di dalamnya melalui pemikiran kritis dan refleksi. Sementara itu, ilmu pengetahuan berusaha memahami alam semesta melalui metode ilmiah. Dan agama adalah sistem kepercayaan praktik dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan tentang eksistensi dan sifat ilahi. Kemudian, apa hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan? Filsafat memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan, karena filsafat yang memberikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peran filsafat bagi ilmu pengetahuan ibarat pasukan zeni yang membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, bagaimana teori kebenaran dalam Islam? Teori kebenaran dalam Islam dilihat dari berbagai sumber dan memiliki 3 sisi. Pertama, kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yang melibatkan pengetahuan untuk memahami. Kedua, kebenaran yang dilandasi dengan agama, yang melibatkan pengetahuan untuk beribadah. Dan yang ketiga, kebenaran yang relatif dan tidak ada yang mutlak sempurna. Di sini kemudian bagaimana teori kebenaran dalam perspektif filsafat dan dilihat dalam sumber apa? Teori kebenaran dalam perspektif filsafat memiliki beberapa aspek. Yang pertama, epistemologi, lebih berfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran pengetahuan. Kedua, pembahasan epistemologi mengalami perkembangan, yakni pembahasannya berfokus pada sumber pengetahuan, proses dan metode memperoleh pengetahuan secara membuktikan kebenaran pengetahuan dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan. Kemudian, bagaimana teori kebenaran korespondensi? Dalam sumber, teori kebenaran korespondensi dilihat sebagai teori kebenaran yang paling awal dan terkait dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan. Artinya, bagaimana hubungan antara subjek dan objek yang lebih dominan dalam konstruksi pengetahuan. Di sini kemudian, apa perbedaan antara sarana berpikir ilmiah dan ilmu? Sarana berpikir ilmiah bukan merupakan ilmu dalam pengertian bahwa sarana ilmiah itu merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Sarana berpikir ilmiah mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Nah, kemudian apa definisi sarana berpikir ilmiah? Jadi,
Sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana ini terdiri dari 4, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Masing-masing sarana memiliki fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Kemudian, apa tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah? Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Di sini kemudian landasan filosofis pengembangan ilmu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi teman-teman semua, kemudian di sini bagaimana epistemologi mempengaruhi pengembangan ilmu. Epistemologi mempengaruhi pengembangan ilmu dengan cara mempengaruhi bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dalam epistemologi? Dalam epistemologi, ilmu pengetahuan merujuk pada kumpulan pengetahuan yang dalam epistemologi itu diperoleh melalui proses sistematis dan metode ilmiah yang valid. Nah, teman-teman semua, kemudian apa saja dampak dari paradigma ilmiah Yunani kuno terhadap perkembangan ilmu pengetahuan? Dampak paradigma ilmiah Yunani kuno terhadap perkembangan ilmu pengetahuan meliputi pengembangan metode ilmiah, ilmu alam, ilmu astronomi, matematika, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian, bagaimana konsep ilmiah Yunani kuno mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia? Konsep mempengaruhinya pengembangan ilmu Yunani kuno terhadap dunia adalah dampak paradigma ilmiah Yunani kuno terhadap pengembangan ilmu pengetahuan meliputi pengembangan metode ilmiah, ilmu alam, ilmu astronomi, matematika, pendidikan, dan kebudayaan. Apa saja kritik terhadap paradigma ilmiah Yunani kuno dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia? Dampak paradigma ilmiah Yunani kuno terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di dunia meliputi pengembangan metode ilmiah, ilmu alam, ilmu astronomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dalam konteks Al-Quran? Dalam konteks Al-Quran, ilmu pengetahuan berarti proses pencarian pengetahuan dalam objek pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Karena itu segala yang berbentuk dari ilmu adalah kejelasan dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses pencarian. Kemudian, bagaimana Al-Quran menjadikan manusia lebih unggul dibandingkan dengan makhluk yang lain? Al-Quran menjadikan manusia lebih unggul dibandingkan dengan makhluk lain dengan memberikan keistimewaan berupa akal dan jiwa. Jadi yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan kemuliaan manusia menurut Al-Quran? Di sini kemuliaan manusia menurut Al-Quran adalah keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk yang lain. Kemudian, bagaimana pengembangan ilmu masa Islam klasik modern dan modern kontemporer mempengaruhi pemikiran manusia? Pengembangan ilmu masa Islam klasik dan modern kontemporer mempengaruhi pemikiran manusia dengan cara signifikan. Kemudian, apa saja kontribusi pemikiran Islam klasik dalam pengembangan ilmu modern? Pemikiran Islam klasik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu modern, terutama dalam bidang penerjemahan karya-karya klasik, ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, astronomi, teknologi, dan pendidikan. Nah, kemudian apa saja aliran pemikiran Islam klasik yang masih aktif saat ini dan bagaimana pengaruhnya dalam pengembangan ilmu modern? Pemikiran Islam klasik yang masih aktif saat ini meliputi beberapa aliran seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan
salafiyah. Nah, kemudian apa pengertian fenomenologi? Fenomenologi adalah sebuah disiplin filsafat yang mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena, sebagaimana fenomena itu tersendiri menyikap diri kepada kesadaran. Kemudian, apa perbedaan antara fenomenologi dan metode penelitian lainnya? Perbedaan utama antara fenomenologi dengan metode penelitian lainnya adalah fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif dan kesadaran individu, serta memahami fenomena sebagai objek kejadian. Nah, apa kelebihan dari fenomenologi? Jadi kelebihan dari fenomenologi adalah perspektif unik, mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kaya akan data. Kemudian, bagaimana paradigma pendidikan terpadu berbeda dengan paradigma konvensional. Dalam sintesis, pendidikan terpadu berbeda dengan pendidikan konvensional dalam cara pandang dan pendekatan yang digunakan. Nah, kemudian apa saja karakteristik dari paradigma ilmu pengetahuan? Karakteristik paradigma ilmu pengetahuan meliputi rasionalitas, empirisme, metodologi, sistematis, dan paradigma kualitatif. Kemudian, apakah makna paradigma dalam ilmu pengetahuan? Paradigma dalam ilmu pengetahuan berarti model atau gejala yang diterima serta aspek maknanya telah memungkinkan karena tidak memiliki kata yang lebih baik. Dalam pengembangan paradigma ilmu dapat dilihat dari cara pandang seseorang dalam menjawab dimensi pertanyaan yang menjadi aspek filosofis dan metodologis dalam penemuan ilmu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu dalam paradigma pengembangan ilmu barat modern? Dalam paradigma pengembangan ilmu barat modern, filsafat ilmu berfungsi sebagai suatu kerangka referensi yang membantu individu memahami dan menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian, apa saja yang dihadapi dalam paradigma pengembangan ilmu barat modern? Jadi, kritik yang dihadapi dalam paradigma pengembangan ilmu barat modern adalah sekularisasi, dikotomi, antropocentrisme, eksklusivitas, dan keterbatasan. Kemudian, apa saja alternatif paradigma pengembangan ilmu barat modern? Alternatif paradigma pengembangan ilmu barat modern yang dihadapi meliputi paradigma alternatif, paradigma holistik, paradigma Islam, dan paradigma kritis, dan juga paradigma konstruktivisme. Kemudian, apa saja teknik integrasi ilmu yang dapat digunakan? Teknik integrasi ilmu yang dapat digunakan meliputi model monadik, model diadik, model triadik, dan korektif, analisis ilmiah, pengembangan kurikulum, pengembangan metodologi, dan pengembangan strategi. Kemudian, apa perbedaan antara teknik integrasi ilmu dalam ilmu Islam dan dalam ilmu lainnya? Perbedaan antara teknik integrasi ilmu dalam ilmu Islam dan dalam ilmu lainnya adalah dalam tujuan, metode, epistemologi, aksiologi, dan konteks. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam materi filsafat ilmu. Dalam penyampaian mungkin terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi karena dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.